dari kelas 5 Rek A MGT 4. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital dari pertemuan 9 hingga 15. Materi pertama kita yaitu tentang keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis. Dalam dunia kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi yang jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan oleh. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama ada pendahuluan, membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Lalu yang kedua ada isi utama, menyampaikan informasi secara struktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Lalu yang ketiga ada kesimpulan, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi. Bisnis secara persuasif. Yang pertama ada gunakan bahasa tubuh yang tepat. Gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua ada sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk dan layanan tersebut. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, dan media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup pada saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang disampaikan dengan membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer pada saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi, seminar, dan sebagainya memahami mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dengan berbagai jurusan, baik secara terang-terangan atau secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi seperti percakapan kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut R. Wayne Spitz, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunitor menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat bersamaan. Menurut Adin Darwood, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal atau nonverbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar bisnis.
Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya dari ponsel dan email atau telepon. Baru yang ketiga, bisa dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektif komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga ada pendukung, yang ketiga ada sifat positif, dan yang kelima ada kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michel Bergen mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, dan yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Klarifikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer, kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menebus kepribadian yang tersembunyi atau menyikap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer kita menentukan hal-hal yang bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahan verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena kelompok yang terjadi secara langsung dan bersifat informal. Sedangkan kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal dan terbatas, kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifat kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasif, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, yang kelima yaitu fungsi terapi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan proses pertukaran kepentingan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati suatu tingkat tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Negosiasi memiliki potensi konflik mulai dari awal sampai akhir pembicaraan. Negosiasi sebaliknya dimulai dari hal-hal umum yang pasti disepakati oleh kedua belah pihak. Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan intuitif dalam melakukan proses negosiasi. 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Yang pertama, informasi dan data. Yang kedua ada ilmu pengetahuan, yang ketiga penilaian, yang keempat adalah kebijaksanaan. Gambaran umum proses negosiasi. Yang pertama, tidak adanya aturan prosedur yang baku. Yang kedua, tiap-tiap pihak memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang ketiga, melibatkan proses pembicaraan dan mendengarkan dan juga pengamatan. Yang keempat adalah tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak relatif tidak berstruktur. Yang selanjutnya yaitu strategi negosiasi. Strategi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain memperhatikan dan menuruti kehendak seorang negosiator. Yang pertama ada asosiasi, yaitu memanfaatkan nama institusi atau produk yang sudah dikenal luas untuk menciptakan efek positif. Yang kedua ada disosiasi, yaitu memanfaatkan nama, produk, atau jasa yang ditawarkan sehingga klien akan berpaling pada produk lain. Lalu yang
ketiga ada random sample, yaitu menawarkan dengan cara memamerkan suatu produk yang terbaik sehingga wakil dari keseluruhan produk ditawarkan. Lalu yang keempat ada salami, yaitu menawarkan produk atau jasa dengan cara membuat pihak lain makin mempercayai dan mendapatkan kewenangan yang meningkat. Teknik negosiasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, win-win solution. Teknik negosiasi yang menawarkan solusi untuk memperoleh keuntungan yang sama antara kedua belah pihak yang bernegosiasi. Yang kedua yaitu the attitude drive. Negosiasi untuk saling mengenal dan menyukai, mengarahkan untuk sama-sama menang, saling menyukai dan mengarahkan kepada kebaikan. Yang ketiga yaitu the socialization drive. Pihak lawan ingin menemukan solusi dengan mencari jalan terbaik, tidak ada ancaman, jujur, dan keduanya ingin sama-sama menang. Yang keempat ada the competitive drive, yaitu dialog dengan berkompetisi, dress up, pembeli dan salesman. Yang kelima ada the power of compassion, yaitu tindakan yang membingungkan pihak lawan. Setelah itu dia 4 langkah dalam bernegosiasi. Yang pertama, hindari penggunaan kata tidak dari pihak lain selama proses negosiasi. Yang kedua, gunakan berbagai perspektif, perkenalan gagasan atau ide sebaik mungkin dengan cara banyak, terus features-nya. Yang ketiga ada upaya suasana terus-menerus yang mengarah pada pemecahan masalah bersama. Yang keempat adalah kepuk pihak lain dengan data dan fakta yang akurat bila perlu sodorkan ide-ide alternatif. Materi yang selanjutnya yaitu tentang etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan ke dalam perilaku bermoral atau tidak bermoral. Selanjutnya yaitu peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, tabiat, pembawaan. Yang kedua, akal pikiran, rasio. Yang ketiga, hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi pemahaman ajaran agama, latar belakang yang efektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang dituntut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga ada etika bisnis mengatur hubungan antara perusahaan dengan publik, pelangganan, pesaing, pemasok, penyalur, dan pemegang saham, perusahaan, alifisiasi, principal, investor, dan penyelenggaraan negara, masyarakat, dan media massa. Adapun contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Yang keempat, tidak segan mengucapkan terima kasih. Yang kelima, membayar tagihan rapat.
Selanjutnya, manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar. Materi yang selanjutnya yaitu tentang teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat putus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi, informasi yang masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Kode digital tersebut nantinya akan mampu dimanipulasi oleh komputer. Bentuk manipulasinya dapat berubah menambahkan intensitas cahaya pada gambar, sehingga gambar yang menjadi lebih terang atau gelap, meningkatkan ketajaman gambar yang kurang fokus, serta memperbaiki warna pada gambar tertentu. Perbedaan teknologi digital dan analog. Teknologi digital bersifat otomatis, datanya hanya terdiri dari angka 0 dan 1 atau yang dimaksud dengan kode biner. Pengukurannya sangat teliti, sedangkan teknologi analog dia bersifat manual, datanya disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik dan pengukurannya kurang teliti. Kelebihan pada teknologi digital ini yang pertama, keutuhan data saat proses transmisi. Walaupun telah menempuh jarak yang jauh, keutuhan data akan tetap terjaga. Sinyal digital akan selalu akan melalui serangkaian yang bersifat untuk melindungi dan memperkuat sinyal sepanjang jalur perjalanan transmisi. Lalu yang kedua ada sistem komunikasi fleksibel, teknologi digital melalui ISDN yang dapat menghantarkan berbagai informasi dalam jaringan tunggal. ISDN ini diibaratkan sebagai sebuah pipa informasi besar yang terdiri dari atas berbagai komponen informasi yang dapat berupa dengan gambar, data, dan suara. Contohnya adalah kayak flash disk yang digunakan untuk pertukaran data dan informasi. Yang ketiga ada efisiensi biaya. Adapun kekurangan pada teknologi digital, yang pertama kesalahan pada saat digitalisasi, yang kedua dominasi dunia oleh teknologi analog, seperti kayak banyaknya bentuk informasi komunikasi yang menggunakan sistem analog, perangkatnya pun menggunakan perangkat analog, sehingga untuk menikmati layanan teknologi digital kita harus menggunakan analog digital converters ADC atau digital analog converters DCA. Lalu yang ketiga ada investasi publik, yang untuk menikmati layanan digital secara keseluruhan maka harus dilakukan pergantian alat komunikasi serta telepon, televisi, dan radio dari yang sebelumnya berbasis teknologi analog yang menjadi teknologi digital. Hal ini menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya yang mahal. Nah, itulah video penjelasan materi dari pertemuan 9 hingga 15. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.